Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi PTS Matematika Peminatan di semester ganjil kelas 10 IPA ya. Nah, di sini materinya itu mengenai eksponen, persamaan eksponen, lalu ada bentuk akar. Oke, langsung saja ke contoh soalnya ya. Oke. Nah, untuk soal nomor 1, A pangkat 3 dikali A pangkat 12. Nah, ini untuk perpangkatan eksponen ini ya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja sih pangkatnya. Berarti ini jadi A pangkat 3 tambah 12. Ini hasilnya adalah A pangkat 15. Sangat mudah. Kemudian yang nomor 2, A tambah 1 pangkat 12 dikali A tambah 1 pangkat 3. Ini sama kan bentuknya ya, ini A tambah 1, yang ini juga A tambah 1. Berarti jawabannya adalah ini A tambah 1. Lalu pangkatnya kita tinggal jumlahkan saja seperti nomor 1. Berarti ini 12 tambah 3. Berarti hasilnya adalah A tambah 1 pangkat 15. Oke, ke contoh soal nomor 3. Ini juga sama ya bentuknya ya. Y tambah 1 dikali Y tambah 1 kuadrat dikali Y tambah 1 pangkat 8. Berarti tinggal kita jumlahkan juga sih pangkatnya. Jadi ini Y tambah 1. Pangkatnya ini ada 1. Kan ya di sini ya nggak ditulis. Berarti dia pangkat 1. Berarti 1 tambah 2 tambah 8. Di hasil akhirnya adalah Y tambah 1, ininya berapa? 10 tambah 1 jadi 11. Udah selesai. Kemudian yang nomor 4 ini, nah ini kita kalikan dulu ya. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti si pangkatnya tinggal kita kalikan. Berarti ini jadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat N dikali 2, berarti jadi 2N. Maka hasil akhirnya adalah, ini kan 2 sama-sama 2 ya. Berarti kita jumlahkan pangkatnya. 2 pangkat M tambah 2N. Sudah selesai. Kemudian untuk yang nomor 5, ini kalau dia negatif, dipangkatkannya ini genap, maka hasilnya dia akan berupa bilangan positif. Nah, ini sama aja dengan gini, kalau mau dijabarin gini ya. Berarti negatif 1 dikali negatif 1, terus dikali negatif 1, kali negatif 1. Ini sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8 kali ya. 6, 7, 8. Nah ini, kalau tidak percaya, dia jawabannya pasti akan jadi bilangan bulat positif ya. Ini kan jadi 1, ini 1, ini juga 1, ini 1. Berarti 1 kali 1, 1 ya. Ini hasilnya adalah 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 5A pangkat 3C pangkat min 1, lalu dipangkatkan lagi 2, dibagi 2A pangkat negatif 1, C pangkat 2. Nah ini, kalau misalkan mau kita pangkatkan terlebih dahulu juga boleh ya. Berarti jadi, ini 5 pangkat 2, A pangkat 3 pangkat 2, C pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi 2. Berarti jadi, 5 pangkat 2 berapa? 25. Lalu A pangkat 3 dipangkatin lagi 2. Berarti kalau perpangkatan pangkat dipangkatin lagi, si pangkatnya kita kalikan. Jadi ini A pangkat 3 kali 2, yaitu 6. Lalu C-nya negatif 1 dikali 2, yaitu negatif 2. Ini dibagi, atau kita tulisnya seperti ini juga boleh ya. Pembagian kan ini sama per. Ini 2 A pangkat negatif 1, C pangkat 2. Nah, sekarang berarti ini 25 bagi 2 masih ya, tetap kita tulis 25 per 2. Nah, ini A pangkat 6 dibagi A pangkat negatif 1, berarti ini pembagian eksponen ya. Kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurangi. Jadi, ini A pangkat 6 dikurangi negatif 1 atau 6 tambah 1, yaitu
7. Jadi di sini A pangkat 7. Ini C pangkat negatif 2, berarti di sini negatif 2 dikurangi 2, yaitu negatif 4. Jadi di sininya C pangkat negatif 4. Atau kalau misalkan jawabannya mau positif semuanya, berarti menjadi 25A pangkat 7 per 2 dikali C pangkat 4. Jadi dikebawahin si C-nya. Bisa ya, gampang. Oke, kita ke soal nomor 7. Ya betul ya. Ini nilai dari 3 pangkat 12 tambah A dikali 9 pangkat 2A dikurangi 7 per 3 pangkat 5A. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita tulis dulu di sini ya. 3 pangkat 12 tambah A dikali 9 pangkat 2A dikurangi 7. Ini per 3 pangkat 5A. Nah, ini semuanya kita jadikan dulu 3. Ini 9 ini bisa dijadikan 3 pangkat 2. Oke, kita tulis. 3 pangkat 12 tambah A dikali ini jadi apa? 3 pangkat 2. Oke, kita kurungin dulu. Sini 2A dikurangi 7 per 3 pangkat 5A. Nah, sekarang pangkat dipangkatin lagi. Berarti diapain? Dikalikan ya. Nah, ini tulis dulu. 3 pangkat 12 plus A dikali 3 pangkat 2 dikali 2A, 4A. 2 dikali min 7, min 14. Ini per 3 pangkat 5A. Oke, ini kita pindah ke sebelah kanan ya. Nah, ini kita jabarin dulu. Berarti menjadi berapa nih? 3 pangkat 12. Kalau ini penjumlahan berarti kita kalikan ya. Ini jadi 3 pangkat A gitu kan. Ini kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 4A dikali 3 pangkat negatif 14 per 3 pangkat 5A. Nah, kemudian ini bisa ya dibagi ya. Ini A tambah 4A jadi 5A. 5A ini juga 5A. Berarti bisa ya kita bagi. Ini 3 pangkat 12. 3 pangkat 5A dikali 3 pangkat negatif 14. Nah, 5A ini dari mana? Dari A ditambah 4A. Per 3 pangkat 5A. Ini 5A-nya bisa dibagi ya. 3 pangkat 5A dibagi 3 pangkat 5A hasilnya adalah 1. Jadi tinggal 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat negatif 14. Nah, berarti tinggal kita jumlahin aja ya, atau menjadi pengurangan berarti ya. 3 pangkat 12 dikurangi 14. Hasilnya adalah 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 itu hasilnya berapa? Sini ya. Berarti 3. Kalau ini supaya jadi positif, pangkatnya berarti jadikan 1 per 3 lalu pangkatkan 2. Yaitu 1 per 9. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah 1 per 9. Kemudian nomor 8, nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini 5 pangkat 4 plus X sama dengan 0,2 pangkat X. Ini harus sama dulu bentuknya. Bagaimana cara menyamakan bentuk 5 dengan 0,2? Oke, kita tulis di sebelah sini dulu ya. 5 pangkat 4 plus X sama dengan 0,2 pangkat X. Nah, si 0,2-nya kita rubah menjadi bentuk pecahan. Jadi berapa nih? Ini 5 pangkat 4 plus X sama dengan, ini kalau kita jadikan pecahan berarti jadi berapa? 2 per 10 ya. 2 per 10 pangkat X. Nah, ini bisa kita rubah menjadi seperti ini. Kita tukar. Kalau ditukar berarti si pangkatnya jadi kebalikannya kan ya. Berarti di sini 5 pangkat 4 tambah X, ini tambah ya. Tambah X sama dengan 10 per 2. Atau langsung saja kita tulis 5 jadinya ya. Di sininya jadi negatif X. Karena dia posisi ininya ditukar. Nah, ini udah sama, bisa kita coret. Jadi hasilnya 4 tambah X sama dengan negatif X. Oke, ini X, yang ini kita ke kiri kan. Jadi plus X sama dengan negatif 4. Lalu kita jumlahkan. Ini 2X ya, X tambah X 2X sama dengan negatif 4. Jadi X-nya sama dengan
negatif 4 bagi 2, yaitu negatif 2. Lanjut ke soal nomor 9, himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini dia sudah sama ya. 10 pangkat 2 min 3x sama dengan 10 pangkat 5x min 6. Ini udah tinggal kita coret saja. Langsung kita di sini ya tulisnya. Jadi ini 2 min 3x sama dengan 5x min 6. Oke, yang pindah yang ini ya, yang negatif 3-nya sama negatif 6. Berarti ini 2 tambah 6 sama dengan 5x tambah 3x. Hasilnya ini jadi 8x, yang ini 8. Berarti x-nya sama dengan 1. Karena mintanya himpunan penyelesaian, maka kita simpulkan. Maka, atau kita tulis aja ya di sini ya. Maka HP-nya itu adalah 1. Ini bentuk himpunan. Oke, nomor 10. Penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/4 pangkat x min 9. Ini yang kiri dengan yang kanan kita rubah dulu ya bilangan pokoknya itu menjadi bilangan yang sama. Berarti yang kita rubah yang di sebelah kanan. Menjadi, ini tulis dulu 2 pangkat 3x min 2. Ini sama dengan, itu sama aja dengan 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 supaya jadi 2 pangkat sekian, berarti dia harus naik ke atas dong. Berarti menjadi si pangkatnya negatif. 2 pangkat negatif 2. Lalu kita kalikan dengan x min 9. Berarti di sini kita tulis 2 pangkat 3x min 2 sama dengan 2 pangkat ini tinggal dikalikan saja ya. Min 2x min 2 kali min 9 plus 18. Oke, ini udah sama. Berarti jawabannya 3x min 2 sama dengan min 2x tambah 18. Jadi ini 3x, yang ininya kita ke kiri kan, plus 2x sama dengan 18 plus 2. Jadi ini 5x sama dengan berapa nih? 20. X-nya jadi 20/5, yaitu 4. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini merasionalkan penyebut ya. Bentuk sederhana dari 2/5/3/10. Tulis dulu. 2/5/3/10. Ini sebenarnya ada dua cara, bebas kalian mau menggunakannya mau yang mana. Kalau misalkan mau 2/3 akar 5/10 juga boleh, atau kalau misalkan mau kita kalikan, ini karena kita mau merasionalkan penyebut, kita rasionalkan dengan kali akar 10/10. Ini juga boleh. Jadi ini hasilnya 2 akar 50 ya per 3 akar 10 kali akar 10, 10. Atau hasil akhirnya ini 2/30 akar 50. Nah, ini ternyata dia belum selesai karena si akar 50 itu dia bisa dikeluarkan. Jadi bisa ditarik akarnya ya. Ini 2/30. Nah, akar 50 itu sama aja dengan 25 kali 2. Nah, si akar 25-nya bisa kita tarik menjadi berapa? Jadi 5 ya. 2/30 dikali 5, lalu kita tulis lagi akar 2. Nah, ini bisa dibagi jadi 6. Ini 1. 2/6 atau 1/3 akar 2. 1/3 itu ini ya, dua-duanya kita bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Jadi hasil akhirnya adalah 1/3 akar 2. Oke, lanjutkan ke soal nomor 12. Ini mintanya apa? Oh, ternyata dia mau disederhanakan. Oke, untuk soal nomor 12 kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan bentuk seperti ini, kita rubah dulu yang bilangan ini ya, kita tarik akarnya aja dulu. Nah, akar 27 itu jadi berapa gitu ya. Lalu akar 243 ini jadi berapa?
Nah, ini clue-nya di sini sudah yang paling kecilnya itu 3. Jadi kemungkinan di sini ada angka 3-nya juga. Terus di depan juga ada angka 3-nya. Oke, kita cari ya. Sini 5. Coba kita 27 bagi 3 berapa? 9. Kita tulis di sininya 9 kali 3. Dikurangi, ini tidak usah disederhanakan. Gitu ya. 3 akar 3 ditambah 10 akar 3. Tetap ya, nggak usah disederhanakan. Kemudian yang 243 kita bagi dengan 3, hasilnya berapa? 81 ya. Nah, 81 kali 3. Oke, kita tarik akarnya sekarang. Akar dari 9 itu berapa? 3. Oke, kita keluarkan. Nah, seperti ini. Kita tulis lagi, karena dia tidak disederhanakan. Lalu yang ini ya, akar dari 81 itu kan 9 ya. Kita tulis 9 akar 3. Nah, ini kita kalikan. Ini karena semuanya sudah sama, ya udah kita tinggal tulis aja. Ini jadi 15 dikurangi 3 tambah 10 dikurangi 9. Ini dikurungin. Lalu nanti kita kalikan dengan akar 3 karena ini semuanya mengandung akar 3. Maka hasilnya adalah ini tinggal dijumlahin ya. 15 tambah 10 25. 25 dikurangi 12 berapa? 13. Jadi hasil akhirnya adalah 13 akar 3. Kemudian ke soal nomor 13. Nah, ini akar 7 tambah akar 5 dikali akar 7 dikurangi akar 5. Ini kita gunakan rumus. Ada rumus di sebelah sini ya. Rumus yang sangat sering digunakan ya. Kalau misalkan kita punya kuadrat, min B kuadrat, ini kita gunakan rumusnya A min B dikali A plus B, atau A plus B dikali A min B juga sama. Nah, ini sama dengan bentuk yang nomor 13. Ternyata nomor 13 itu berarti jawabannya adalah, ini terlalu kesini ya. Gimana ngerjainnya? Berarti ini jadi akar 7 kita kuadratkan dikurangi akar 5, ini agak ini ke bawah sedikit ya, dikuadratkan. Hasilnya berarti akar 7 dikuadratkan jadi 7, akar 5 dikuadratkan jadi 5. Nih, hasilnya adalah 2. Kemudian soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 kita agak ke bawah sedikit ya, karena ini ternyata dia panjang, kirain sedikit. Oke, jadi ini kita ubah bentuknya menjadi bentuk eksponen. Jadi akar 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 1 per 2. Kemudian akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan 2 pangkat 1 per 3. Lalu akar pangkat 4 dari 2 itu 2 pangkat 1 per 4. Nah, sekarang kalau dia udah sama, berarti si pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Berarti ini 2 pangkat 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Ternyata kita cari KPK-nya. KPK dari 2, 3, dan 4 ini adalah berapa? 12 ya. Berarti ini jadikan per 12. Lalu 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, ya 3. Lalu kita jumlahkan. Ini ke sebelah sini sedikit. Ini jadi 2 pangkat. Ini 10, 13 per 12. 13 per 12. Ternyata soal yang ini jawabannya belum selesai sampai 2 pangkat 13 per 12 karena dia masih bisa disederhanakan. Jadi ini 2 pangkat 1 ya dikali 2 pangkat 1 per 12. Atau ini kan kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah 13 per 12. Atau kita kembalikan ke bentuk soal yang sama. Jawabannya ada akarnya. Berarti ini 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 1 per 12 itu sama aja dengan akar pangkat 12 dari 2. Jadi jawaban untuk nomor 14 yaitu 2 kali akar pangkat 12 dari 2. Seperti itu. Oke, ke soal nomor 15.
Nah, ini berarti kita merasionalkan penyebut. Ini jadi 4 akar 3 per 2 akar 5 kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Nah, ini hasilnya berarti 4 akar, ini kalau akar dikali akar tinggal dikalikan saja ya. 3 kali 5, 15 per 2 akar 5 kali akar 5, 5. Berarti 2 kali 5. Nah, ini bisa dibagi ya, 4 bagi 2 kan 2 ya. Jadi 2 per 5. Oke, sini 2 per 5 akar 15. Ini jawabannya. Oke, kemudian ke soal nomor 16. Untuk soal nomor 16, silahkan kalian lihat ini apa namanya, rumus yang akar A plus B ditambah 2 akar AB. Ini ya. Oke, kita tulisnya di sini deh. Jadi ada akar gini ya, A plus B ditambah 2 akar AB. Nah, ini hasilnya dia adalah akar dari A ditambah akar B. Oke ya. Berarti untuk soal nomor 16 ini, nah di sininya belum ada angka 2-nya kan ya, sedangkan di sini ada angka 2. Berarti ini kita tarik akar. Jadi ini 5 ditambah, nah akar 24 itu sama aja dengan, supaya 2 keluar, berarti kan 4 ya, 4 kali 6. Jadi di sini dia menjadi 5 tambah, nah 4-nya keluarkan 2 akar 6. Lalu kita cari bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 5, jika dikalikan hasilnya adalah 6. Berapa? 2 dan 3. 2 tambah 3, 5. 2 kali 3, 6. Nah, kita bentuknya seperti ini. Berarti menjadi akar 2 tambah 3 ditambah 2 akar 2 kali 3. Nah, ini sudah sama bentuknya dengan yang ini. Maka hasilnya adalah akar 2 ditambah akar 3. Oke, selesai. Sekarang nomor 17, ini dia tandanya pengurangan. Jawabannya sama. Jadi dia kita gunakan rumus yang A plus B dikurangi 2 akar AB. Nah, kalau 2 akar AB berarti kalau dikurangin hasilnya menjadi akar A min akar B. Syaratnya A-nya harus lebih dari B. Oke, jadi di sini. Nah, ini ternyata kalau yang nomor 17 ini kelebihan, harusnya dia 2, kenapa di sini jadi 4. Jadi kita tarik atau kita keluarkan yang si 4 ini menjadi 2. Kita masukkan yang si 2-nya ke dalam akar. Begini. Ini 17 dikurangi. Nah, 4 supaya jadi 2 berarti bagi 2 kan? Ini 2. Berarti yang 2-nya lagi kita masukkan ke dalam akar. Kalau dia masuk ke dalam akar menjadi 4 ya. 4 kali 15. Hasilnya adalah 17 dikurangi 2 akar 60 ya, 4 kali 15. Nah, sekarang sama lagi kayak gini. Berarti dikalikan hasilnya menjadi 60, dijumlahkan hasilnya jadi 17. Berarti berapa? 12 dan 5 ya. 12 kali 5 60, 12 kali tambah 5 17. Jadi di sini kita tulis. Nah, tadi syaratnya A-nya harus lebih besar dari B. Berarti A-nya adalah 12 ya. Ini 12 tambah 5 dikurangi 2 akar 12 kali 5. Sudah sama ya bentuknya dengan yang ini. Maka hasilnya adalah akar 12 dikurangi akar 5. Nah, ternyata si akar 12 ini dia masih bisa disederhanakan menjadi, kita ke sini sedikit ya. Berarti ini akar 12 itu 4 kali 3 ya, dikurangi akar 5. Nah, si 4-nya kita tarik akar menjadi 2 akar 3 dikurangi akar 5. Oke, selesai. Kemudian soal yang terakhir,
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 pangkat 2x plus setengah dikurangi 9 dikali 4 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang seperti ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk kuadrat. Caranya kayak gimana? Jadi ini kita jabarin. Berarti ini 4 pangkat 2x dikali 4 pangkat 1/2 dikurangi 9 kali 4 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini 4 pangkat setengah itu sama aja dengan akar 4. Ya, akar dari 4 itu berapa? 2. Boleh kita tulisnya jadi di depan, nggak apa-apa. Berarti ini jadi 2 dikali 4 pangkat 2x dikurangi 9 kali 4 pangkat x tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya udah sama. Tapi kita ini takut ada yang bingung. Boleh kita rubah dulu. 2 pangkat 4, ini x-nya di dalam kurung, 2-nya di depan, di luar ya maksudnya. Ini jadi supaya sama dengan yang ini, 4 pangkat x. Tambah 4 sama dengan 0. Lalu sekarang kita misalkan. Misalkan, di sini 4 pangkat x-nya itu adalah misalkan s ya. Maka menjadi 2 dikali s kuadrat dikurangi 9 kali s ditambah 4 sama dengan 0. Atau jangan s deh ya, ini kayak angka 5 ya. Kita ganti dengan p aja. Oke, ini p. Nah, p. Nah, sekarang untuk mencari nilai p-nya berarti kita harus memfaktorkan. Gimana cara memfaktorkan bilangan kuadrat seperti ini? Nah, kita tulis dulu di sini berarti 2p. Di sini juga 2p. Lalu kita kalikan 2 dengan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Nah, di sininya negatif 9. Jadi, kita cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 9. Berarti negatif 8 kali negatif 1, ini kan 8. Negatif 8 tambah negatif 1, negatif 9. Tinggal kita tulis di sini negatif 8, sini negatif 1, sama dengan 0. Nah, ini 2p dikurangi 8, oke langsung saja. Berarti di sini 2p kurangi 8 sama dengan 0, atau 2p sama dengan, oh ini langsung ke sini. Oke lah, ini jadi 2p min 1 sama dengan 0, jadi 2p sama dengan 1. Lalu ini 2p sama dengan 8. P-nya sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Atau 2P sama dengan 1, berarti P-nya sama dengan 1/2. Nah, setelah ketemu P-nya, ini P1 dan P2-nya, maka kita kembalikan lagi ke si 4 pangkat X. Nah, ini tadi 4 pangkat X sama dengan P. Kalau misalkan kita gunakan yang P-nya sama dengan 4, maka menjadi 4 pangkat X sama dengan P-nya adalah 4. Nah, 4 itu sama aja dengan 4 pangkat 1. Jadi di sini sama-sama 4, X-nya sama dengan 1. Kemudian kita gunakan P yang sama dengan 1/2. Berarti 4 pangkat X sama dengan 1/2. Nah, ini kan beda ya. Berarti yang ini kita jadikan bentuknya supaya ada 2-nya. Jadi ini 2 pangkat 2 dipangkatin lagi X sama dengan, nah dia ada di bawah kan, berarti kita naikin ke atas jadi 2 pangkat negatif 1. Ini 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat negatif 1. Nah, sama, berarti 2X sama dengan negatif 1. X-nya sama dengan negatif 1/2. Kalau karena ditanyakannya himpunan, maka di sini ada kesimpulan. Jadi HP-nya itu berapa? Kita tulis yang paling kecil dulu. Berarti ini ya, negatif 1/2,1. Oke, selesai. Baik, untuk kisi-kisi soal PTS Matematika Peminatan untuk kelas 10 Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.